One Piece chapter 1128. Chapter berlanjut dari Nami yang memeluk Sanji. Sanji sambil melihat ke atas mengatakan jika semua ini hanya mimpi, tidak mungkin tiba-tiba muncul seseorang. Nami berkata, mimpi apa yang biasanya kau dapatkan? Sehingga Sanji membawa Nami terbang untuk melihat sekitar yang lebih luas. Sementara Zoro berkomentar saat dia berjalan menuju suara yang dia dengar. Orang ini yang mengalahkan kelinci raksasa itu. Luffy berkata kepada Usopp, seharusnya kau bisa menaklukkan singa kucing tadi itu kan? Usopp menjawab. Dia bangun, tiba-tiba sudah ada di mulut kucing itu. Lalu Usopp punya pendapat bahwa mereka telah mengenakan pakaian Elbaf, tapi pakaian ini tidak mungkin ada di Elbaf, negeri raksasa. Atau yang dimaksud Usopp, mereka Elbaf tidak akan memiliki pakaian yang cocok untuk Usopp dan lainnya. Lalu Nami berkomentar, apakah mereka sekarang di Elbaf dan berubah menjadi raksasa? Nami bertanya-tanya melihat sebuah pohon yang kelihatannya bukan sebuah pohon. Setelah itu mereka akan menuju kota mencari orang untuk lebih tahu tentang tempat ini, sehingga mereka mulai berjalan untuk menuju ke kota. Zoro berkata tempat seluas ini akan semakin sulit untuk mencapai laut. Luffy merasa senang melihat tempat ini. Lalu Sanji dengan cara menghirup berharap bisa mendeteksi bau dari Robin, tapi dia tidak menemukannya. Usopp terkejut mendengar Sanji dan Nami berkata, apakah kau itu anjing? Nami merasa aneh dengan tempat ini. Seluas ini tidak merasa hembusan angin sama sekali. Tak lama kemudian di tengah-tengah jalan mereka bertemu seseorang mengendari belalang. Dia merasa mual menaiki belalang itu di mana jalannya loncat-loncat. Orang itu berkomentar, apakah kalian pendatang baru? Sementara Sanji dan Nami menjauh, jaga jarak dan mengatakan kalau mereka takut dengan serangga. Mereka langsung bertanya apakah mereka mengetahui tentang tempat ini. Dan banyak juga pertanyaan lainnya. Sayangnya, orang itu sudah terburu-buru jadi tidak bisa lama mengobrol. Kemudian orang itu menjelaskan secara singkat kalau seluruh wilayah ini milik Dewa Matahari. Dan dia sendiri adalah pelayan Dewa Iskat yang memerintah Big Stan Castle. Ada kejadian di kota di mana Dewa Telinga kelinci raksasa dibakar hingga mati, membuatku jadi agak telat. Terlihat mereka berlima berdiam seakan-akan tidak tahu tentang itu. Usopp langsung menutup mulut Luffy agar tidak menceritakan kejadian itu sebenarnya. Orang itu melanjutkan, dan Dewa Jarum Landa merasa lapar. Jika kalian merasa lapar juga, kalian bisa pergi ke kota untuk membeli makanan. Kemudian orang itu mengingatkan mereka berlima untuk jangan pergi ke sisi seberang istana dalam kondisi apapun. Di sana terletak kuil Dewa Matahari dan para tentara yang kuat menjaganya. Dan tidak ada seorang pun yang kembali hidup-hidup setelah mendekati kuil tersebut. Nami terkejut peringatan orang itu dan seharusnya jangan mengatakan hal itu. Kita lihat Luffy dengan muka datarnya seperti rasa penasarannya untuk pergi ke sana. Seketika Luffy langsung berlari cepat ke sisi lain istana sesuai perkataan orang tadi. Yang lainnya terkejut, Nami sambil tersenyum nakal berterima kasih kepada orang itu. Orang itu langsung terpesona. Sedangkan Zoro tersenyum dan penasaran dengan prajurit yang kuat itu. Sanji marah kepada Zoro, dia tahu apa yang dipikirkan Zoro. Kemudian setelah orang itu pergi, dia melihat sesuatu yang rusak di pinggirnya. Lalu kita melihat Luffy yang terus berlari dengan wajah sangat senang. Dia begitu senang melihat dengan petualangan seperti ini. Sedangkan orang-orang di belakangnya menyusul Luffy sambil mengejar Luffy. Mereka melihat sekitar tidak ada rumah sama sekali. Lalu Luffy menyadari sesuatu. Ada yang kemari memakai baju Elbaf, tapi Luffy memilih mengabaikannya. Dia menambahkan kecepatan untuk berlari ke depan dan akhirnya Luffy menabrak sesuatu atau sebuah dinding seperti kaca di depannya yang sangat keras. Dinding yang ditabrak Luffy retak hingga pecah, terlihat retakannya sangat jelas di langit. Zoro berkata, apa-apaan tempat ini? Tempat lain, orang-orang di sana panik. Negeri saat ini benar-benar kacau. Seketika mereka melihat ruangan yang sangat besar, ukuran mereka sangat kecil seperti serangga. Kita juga melihat mesin jahit raksasa. Sanji berkata kalau mereka seperti sebuah hewan peliharaan di dalam kandang. Lalu terdengar suara minta tolong dari mesin jahit tersebut. Ternyata suara minta tolong itu berasal dari Chopper. Chopper meluk Nami. Dia sangat senang bisa bertemu mereka lagi. Sementara Usopp melihat sebuah pakaian yang udah jadi yang cocok mereka gunakan. Usopp berkomentar Dewa Matahari itu bisa menjahit pakaian serapi ini.
Luffy yang sadar kembali melihat sekitar banyak dengan blok yang mirip seperti blok Lego. Sanji juga memperhatikannya baunya yang sama ketika mereka membakar kelinci tadi. Dia juga melihat sebuah cermin yang seperti tidak terbatas. Apa yang dikatakan Sanji itu benar jika dilihat dari luar. Tempat tadi yang ditabrak Luffy itu seperti ditutup kaca atau sebuah kandang. Zoro berpendapat mungkinkah raksasa yang terampil menciptakan ini. Mereka melempar manusia dan hewan ke tempat blok itu dan mengamatinya. Usopp berkata kalau kedengarannya menyeramkan, sedangkan Luffy mengatakan itu sangat luar biasa. Lalu Nami mengatakan kalau semua ini palsu, sementara Chopper mengatakan untuk segera mencari yang lainnya. Lalu Usopp berkata untuk kembali berkota untuk mengumpulkan banyak informasi lebih banyak dan menyuruh Luffy jangan macam-macam. Namun secara tiba-tiba ular raksasa muncul dari bawah menghadap mereka. Usopp dan Nami terkejut. Luffy berkata, bolehkah aku menghajar dia? Mengejutkan bukan hanya ular saja, tapi banyak hewan-hewan yang tiba-tiba muncul dan mulai menyerang mereka. Mereka mengatakan apakah ini yang dimaksud tentara kuil itu. Di luar ruangan kita melihat ada seseorang yang berjalan di lorong. Dia memegang tongkat yang bentuknya seperti matahari. Dia menggunakan topeng kepala rusa. Apakah dia yang dimaksud Dewa Matahari itu? Sebelum orang itu masuk, di dalam tampak heboh sampai mengeluarkan asap dari dalam, orang itu semakin curiga. Dan ternyata benar, di dalam tampak sangat kacau. Orang itu berteriak mengatakan apa yang telah terjadi pada kuilnya. Kobaran api di mana-mana, sementara Luffy berubah menjadi Nika dan Zoro berdiri dengan tenang menghadap burung dan ular. Usopp menyadari Dewa Matahari telah kembali. Zoro mulai menyerang burung itu, sedangkan Luffy menyerang ular itu dengan sekali serang. Seketika ular dan hewan-hewan yang muncul tadi tergeletak mati semua. Lalu mereka berenam mulai kabur. Kemudian selama mereka berlari, mereka bertemu kembali dengan kucing tadi. Kucing itu tampak masih marah kepada mereka. Namun pada akhirnya kucing itu membawa mereka berenam kabur. Lalu Nami memperlihatkan sesuatu yang mereka butuhkan. Itu adalah peta di kota itu. Sedangkan sang Dewa Matahari mengejar mereka, kemudian mereka berenam berpendapat jika lari terus ke depan pasti ada cermin lain dan menghancurkan cermin itu sekali lagi, maka mereka akan berhasil kabur. Para penduduk di kota terkejut karena melihat Dewa Matahari marah. Dewa Matahari mengatakan beraninya kalian mengacaukan negeriku, tak akan kubiarkan kalian kabur. Chapter telah berakhir. Di chapter ini teka-teki terjawab sudah. Luffy dan lainnya saat ini berada di dalam kandang atau berada di sebuah kota buatan dari Lego yang diciptakan oleh Dewa Matahari. Kira-kira apa tujuan Dewa Matahari untuk menciptakan ini? Namun bagi Luffy ini tidak apa-apanya. Luffy dan lainnya mengacau negeri ini yang diciptakan Dewa Matahari itu. Sehingga semua terungkap kalau mereka saat ini terperangkap di sebuah ruangan raksasa. Akankah mereka bisa melarikan diri dari kejaran Dewa Matahari yang marah? Dan sampai di sini dulu untuk review manga One Piece chapter 1128. Sampai ketemu lagi di review manga One Piece chapter selanjutnya dan manga-manga lainnya. Sampai jumpa, tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi.